istikharah, demikian takbirnya. Usolli rak'ataini sunatal awabina ma'al istikharati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini kalau kita lihat niat di sini, ini sholatnya satu, tapi niatnya dua. Yang pertama sholat awabin, yang kedua sholat istikharah. Yang mana pelaksanaan ini yaitu kapan waktunya? Sesudah sholat apa kemarin itu? Isya. Sudahlah. Sebelum maghrib. Sesudah maghrib, sebelum isya. Sholat awabin. Dan artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunnah awabin serta istikharah. Kalau istikharah ini kan sholat apa biasanya? Minta istikharah itu kan mohon petunjuk di 2 hal. Maksudnya dua pilihan. Dua pilihan. Iki tak kerja iki apa iki. Jadi kita milih. Itulah istikharah. Nah, karena Allah Ta'ala Allah Akbar. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah yang pertama, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, Qul huwallahu ahad. Atau engkau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah, wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtaru makana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna wa rabbuka ya'lamu ma tukinna suduruhum wa ma yu'linuna wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam rakaat yang pertama. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, wa makana li mu'minin ni wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yaqdillaha wa rasulahu wa qad dhalla dhalalan mubina wa id taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wa taqillaha wa tuhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyana sallallahu ahaqqu an tahsyahu falamma qada zaidun minha wa tarra zawwajna kahalikai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin ad'iyatihim idza qadaw minhunna wa taraw wa kana amrullahi maf'ulan ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadara maqdura. Ini kalau cari susahnya. Tapi cari enaknya tadi. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua baca Qul huwallahu ahad. Oh, Kafirun enggak hafal. Ini yang panjang ini. Yang panjang ini. Enggak hafal. Lebih enggak apa. Ya. Yang hafal. Yang hafal. Oh, karena enggak hafal Al-Kafirun. Ya Qul huwallahu. Rakaat kedua Qul huwallahu lagi. Enggak masalah. Yang salah itu nggak mau sholat. Nggak mau sholat ini bermasalah. Nah, dan jika engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, serta itu yang pertama, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah
qul huwallahu ahad serta segala ayat yang kedua. Jadi kalau mau yang lebih sempurna lagi, baca ayat pertama rakaat pertama habis Al-Kafirun, baca ayat ini tadi. Dan baca Malah double Pak ya. double kan. Didouble kan. Berarti baca Al-Kafirun, baca ayat ini. Habis itu rakaat kedua baca Al-Ikhlas, baca ayat ini. Nah, ini kalau cari yang lebih sempurnanya lagi. Kasih ya Kak. Nah, dan jika engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun serta yang pertama, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad serta segala ayat yang kedua, itu niscaya adalah terlebih sempurna kemudian daripada salam. Nah, itu yang lebih sempurna. Lalu daripada salam maka baca oleh kamu doa ini. Jadi setelah salam, kalau doa ini lihat nggak masalah. Berdoa Nah, kalau ketika doanya ini lihat ini nggak masalah. pakai teks. Pakai teks kan gitu. Tapi kalau sholat kan nggak mungkin sambil sholat. Namanya kayak mana? Walaupun kita lihat di media sosial juga ada itu. Kalau kita lihat di Mekah sana orang sholat baca suratannya yang lihat. Ada nggak? Ada. Boleh itu? Ya boleh. Ya selama dalam sholat itu dia tidak melakukan gerakan yang berlebihan atau banyak. Ada itu kita lihat. Nah, ambil dari kantongnya gitu. Baca. Langsung bawa Quran itu. Ada itu jual. Nah, tapi yang lebih afdal lagi kalau kita umumnya ya Yang kalau hafal. bisa yang hafal aja kan itu. Satu lagi, nah, kalau kita melakukan tanpa ada ilmunya nanti takut-takutnya malah merusak sholat karena melakukan gerakan yang baik. Jadi kalau doa ini dibaca lihat aja nggak masalah. Doanya nanti baca masing-masing. Dan jika engkau langsung ke bawahnya, dan jika engkau di dalam masjid maka hendaklah engkau berniat iktikaf pada antara maghrib dan isya. Kenapa harus di situ? Kan gitu. Kan lebih bagus begitu kita datang tadi Sholat sunnah niat iktikaf. Ataupun kadang ini kita begitu masuk kita belum sholat ini. Begitu kita masuk langsung ikut sholat jamaah kan gitu. Berarti kan kita belum ada niat iktikaf. Karena kita nggak boleh niat iktikaf itu begitu masuk ke dalam pintu duduk. Nggak boleh. nggak boleh dulu langsung niat iktikaf. Jadi sekurang-kurangnya kita itu sudah duduk kan gitu. Sekurang-kurangnya kita udah duduk. Tapi kalau kita begitu masuk duduk dulu niat iktikaf dulu Baru sholat. nah, sholat tahiyatul masjid itu udah hilang. Jadi nggak boleh nanti begitu masuk duduk niat iktikaf terus berdiri sholat tahiyatul masjid. Sunnahnya itu sebelum duduk sudah tahiyatul menghargai masjid, menghormati. Sholat dulu baru duduk. Udah duduk di masjid baru hormat. Lupa hormati. Udah hilang. Kalau di sini nggak gitu Pak ya. Kalau di sini setelah Sholat di maghrib antara maghrib dan isya, disitulah niat iktikaf. Berarti ya bisa dipahami juga selesai sholat maghrib bisa juga setelah dulu pokoknya sebelum isya. Nunggu isya lah istilahnya situ. berarti kalau apa masih ada waktu lah, masih dapat di sini, tapi untuk yang menghormati tadi nggak dapat lah ya sekarang kan. Ya, nggak dapat. Iya. Nah, kan kalau ini ya habis maghrib, kalau ini kan habis Karena maghrib. otomatis kita begitu masuk, misalnya gini, kita begitu masuk ini udah sholat maghrib nih, imam udah tapi sholat maghrib. Begitu kita masuk, kita kan nggak duduk dulu itu, langsung sholat. Iya. Dan niat itikaf itu jangan lagi dalam keadaan sholat terus niat itikaf. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat maghrib, sebelum zikir apa segala macam,
niatkan itikaf boleh karena sudah di luar sholat, tapi nggak boleh masih sholat maghrib Itikaf. udah duduk tadi kan, udah duduk tahiyat awal tadi, udah sujud, duduk, sujud lagi terus berdiri rakaat kedua sambil nunggu imam baca fatihah. Kita itikaf itu jangan, itu nanti takutnya merusak sholat. Betul, ada di hukum sholat tuh ya. Makanya selesaikan sholat itu dulu. Dah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manik takafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya di masjidi jama'atin lam yatakallam bi sholati au bi qiraati kana haqqan 'ala Allahi ayyabniya lahu qasraini fil jannati masiratu kulli qasrin min hami'atu amin wa yaghrisa lahu bainahuma ghirasan law tafahu ahlud dunya lawasi'ahum. Artinya barang siapa mengiktikafkan dirinya pada waktu antara maghrib dan isya di dalam masjid dan tempat sembahyang berjamaah, padahal ia tiada berkata-kata melainkan dengan mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan membaca Quran, niscaya adalah ia hak atas Allah Ta'ala bahwa memperbuat baginya dua malaikat di dalam surga luas, tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun, dan menanamkan ia baginya pada antara keduanya itu akan pohon kayu. Jikalau mengelilingi dia oleh ahli dunia, niscaya luas akan mereka itu. Maka apabila masuk waktu isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan sunnah, yang demikian niatnya usolli rakaataini akibatal adzani sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini yang tadi di atas berkaitan dengan hadis Nabi, ini berkaitan dengan niat itikaf di antara maghrib dan isya. Itu kelebihannya, yaitu orang yang niatkan itikaf itu habis niat itu dia, tapi tidak, maksudnya waktunya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang selain baca Quran dan bersolawat atau zikir. Maksudnya jangan sampai cerita-cerita dunia di antara maghrib sama isya itu. Niat itikaf, kita baca Quran sampai isya. Begitu masuk isya, hendaknya ketika sudah masuk waktu isya, sholat 4 rakaat. 2 rakaat pertama akibal adzani, yaitu di belakang, maksudnya sebelum azan. Akibal adzani sunatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat kemudian, ini bukan akibal, itu sesudah azan. Akibal adzan ini kemudian daripada yang sunnah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah itu maka hendaklah sembahyang 2 rakaat sunnah muakkad isya. Muakkad isya ya, bukan kiblatan ya? Enggak, ini gini. Kemarin kan ada kita dengar bahwa sholat isya itu, sebelum sholat isya itu disunahkan 4 rakaat. Jadi 4 rakaat ini rupanya niatnya yang pertama adalah akibal adani. Akibal adani sunatan lillahi ta'ala. Yang 2 rakaat lagi yaitu qobliyah isya, sebelum isya. Berarti intinya kan yang sunnah muakkadnya ya tetap 2 rakaat.
berarti sunnah Bukan itu. qabliyahnya. Kopiannya. Ini yang sunnah muakkad. Karena di sini juga dikaitkan juga muakkad. Ya, yang muakkad. Dah, sunnah muakkad. Isya demikian niatnya. Usolli raka'ataini sunnatal isya'i qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi qabliyah. Artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunnah isya dahulu daripadanya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu maka sembahyang fardu isya. Setelah itu maka baca pujian yang masyhur yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu, yaitu mengucap Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Astagfirullah sampai 3 kali. Hingga akhir seperti yang tersebut dahulu itu. Apa ada? Ada Pak, ada. Ada ya. Ya, soal apa? Yang saya tanya rupanya kan ada apanya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali penutupnya kan. Oh iya ada. Berarti udah. Berarti intinya ya apa istighfar sesudah sholat. Apa? Yang Zikir. zikir. Seperti yang umumnya biasa kita baca ini sebenarnya udah banyak tambahan. Kalau yang kita sering baca di menasa itu biasanya habis sholat itu sebenarnya udah banyak tambahan. Tapi kalau yang intinya sebenarnya nggak terlalu panjang. Satu lagi sebenarnya yang buat panjang ini, kalau kami dulu ketika ngaji itu sebenarnya yang nggak panjang, kan itu tadi dibacanya langsung dibaca sama-sama gitu. Enggak diimami. Enggak diimami. Ya imam ya tetap mimpin, maksudnya mimpin dia itu mengajarkan lafal-lafalnya, mungkin yang belakang nggak tahu kan gitu. Cuma dengan baca langsung nyambung terus, sama-sama terus, jadi cepat. Tapi kalau modelnya berhenti dulu disambung lagi sama makmum ini mungkin agak makan waktu memang. Dan setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunnah muakkad ratibah yang kemudian daripada isya, atau kalau umumnya kita ini sembahyang ba'diyatan isya, ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini niatnya usolli raka'ataini sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan baca oleh kamu dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surat sajadah, yaitu Alif Lam Tanzil. Ini panjang nih kalau hafal loh ini. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk. Kalau hafal. Kalau nggak hafal ya yang pendek-pendek masalah. Atau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surat Yasin. Yasin. Ini baru luar kepala. Rakaat pertama surat Yasin. Yasinnya aja. Yasin. Ini luar kepala. Surat kepala di dalam kitab. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surat Ad-Dukhan. Maka sekalian yang demikian itu dipilih kelebihannya itu datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah, maksudnya ba'diyah tadi, yang muakkad itu hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat pula, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shola qabla dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man shola hunna ba'dal isya'i kana kamislihinna min lailatil qadri. Ini fadilahnya. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, ini zuhurnya, maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud daripada malam, daripada semalam itu. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya, maka adalah seumpama itu
daripada sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Jadi seperti kita sholat menjumpai malam Lailatul Qadar. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya Ulumuddin. Pada kitab tersebut aurat atau wirid-wirid maksudnya. Wirid-wirid. Dan Syekh Abdul Qadir Faqihi di dalam Syarah Bidayatul Hidayah. Ini ya seperti yang kita bilang kemarin, yang minggu yang lalu. Sebenarnya hari-hari kita ini kalau digunakan untuk ibadah, ya ini kita bawa. Misalnya kita sehari itu mau ibadah aja, ya ini dia tuh kan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi nampaknya tidurnya sebentar kali ini. Iya, nggak ada cerita tidur situ kok, Pak. Nggak ada perintah tidur. Nggak ada tidur situ, nggak ada cerita tidur. Nggak ada perintah tidur, nggak ada perintah cari rezeki itu. Cari rezeki itu di terakhir kemarin tuh kan, untuk anak istri cuma di ujung. Pun asal udah cukup untuk hari ini udah. Jangan lebih-lebih. Udah ibadah aja. Udah. Ya, pokoknya intinya kita lakukan semampu kita. Yang penting pokoknya ada gambaran. Kadang nanti pas hari-hari libur bingung mau ngapa. Iya. Ya ini buka ibadah ini kan gitu. Ada jalan rujukan. Dah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat arba'a rakaatin ba'dal isya akhirati qara'a fi raka'ataini akhir ayati tabaraka alladzi biyadihil mulk wa alif lam tanzil sajadah kutiba lahu ka arba'i raka'atin min lailatul qadri. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya yang akhir padahal ia membaca dalam 2 rakaat yang pertama itu akan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca ia di dalam 2 rakaat yang kemudian itu akan tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat al-mulk dan alif lam tanzil as-sajadah, niscaya disuratkan tulis baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Demikianlah hamba nakal, maksudnya nakal ini dikutip atau diambil hadis ini, maksudnya diambil daripada kitab yang bernama Iqadul Qawabil Takrib bin Nawafil karangan Sayyid Syekh Ibrahim Kardi rahimahullahu taala. Ini tanya rujukan ini, hadis ini dari hadis yang tadi man sholat arba'an tadi, itulah dari kitab bernama Iqadul Qawabil. Ini rujukan kitabnya. Dan kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Nasaih Diniyah wa hafidun ala la arba'i raka'atin ba'da salatil isya fa inna bima qadran kasiran liqaulihi alaihi salam arba'un ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadri wa raka'atun fi lailatul qadri ta'dilu alfan raka'atin fi ghairiha minal layali. Artinya pelihara, maksudnya kalau orang bisa membiasakan, maksudnya jangan sampai tinggal. Orang bisa membiasakan nggak sampai tinggal, akan biasakan olehmu, maksudnya kita disuruh membiasakan jangan sampai tinggal, mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya, 4 rakaat setelah sholat isya. Maka bahwasanya ya ini tadi yang 2 rakaat pertama Qabliyah isya, Ba'diyah isya. Habis itu yang 2 rakaat yang kedua itu sholat yang dimasukkan di sini tadi. Yang bacaannya juga sesuai sama sini tadi, surat Tabarok dan alif lam tanzil. Mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya, maka bahwasanya di dalamnya itu kelebihannya yang 4 yang amat banyak. Ini bukan 4 banyak, ini yang amat
yang amat banyak, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar, dan 1 rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu menempati 1000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. Itu setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Nah, jadi maksudnya keutamaan sembahyang Lailatul Qadar kan 1 rakaat itu sama dengan 1000 rakaat di hari yang lain. Kalau kita jumpa Lailatul Qadar, jadi fadilahnya kita sembahyang 4 rakaat itu juga sama. Nah, setelah sembahyang tadi maka sembahyang witir. Dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurangnya amalnya itu 3 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurang tapi sempurna 3 rakaat. Oh, bukan 2 rakaat. Bukan lah. Witir kan tetap ganjil. Nah, 1 rakaat sudah dihitung witir. Tapi kalau kita kepingin sedikit tapi ya sempurna 3 rakaat. Nah, 2 salam dengan 2 salam. Oh, 2 salam. Berarti 1 terakhir kan? Ya. Iya, 1. Berarti 2 1. Walaupun ada sebagian tetangga kita 3 rakaat sekali salam. Ya, walaupun di dalam Syafi'iyah itu juga kalau witir boleh. Boleh. Kalau sholat 1 salam sah, tetap sah. Sekali salam 3 rakaat. Tapi kalau sholat yang lainnya malamnya ya 2 rakaat. Tapi yang lebih afdol ini berarti 2 rakaat harus 1. 1 rakaat sekurang-kurangnya amalnya. Nah, dengan 1 salam, 3 rakaat dengan 2 salam, atau dengan 1 salam boleh. Nah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini pada sholat witir. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Oh, 3 memang sekali 3. Memang ada panduannya. Jadi bukan membuat-buat. Ya mungkin selama ini kalau orang nggak tahu ikut kan, aja. Oh berarti kok harus telu? Apa alasannya ini? Karena yang ikut, intinya kita ngikut. Karena memang itu yang dilakukan oleh Nabi. Kan jelas tadi. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Sabbihisma, dan pada rakaat yang kedua kemudian dari Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah, maksudnya salat witir tadi, rakaat pertama, rakaat kedua, terus salam, terus rakaat ketiga ataupun sekali salam. Pada rakaat yang ketiganya baca Qul huwallahu Al-Falaq sama Anas. Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Dan terlebih akmal daripada itu 5 rakaat, dan terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat, dan yang terlebih akmal daripada itu 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak sembahyang witir. 11 rakaat. Jadi kalau mungkin ada pemahaman juga, Nabi sembahyang malamnya itu 11 rakaat. Ya mungkin melakukan witirnya yang 11 rakaat. Jadi bukan 11 rakaat ini witir sama tarawih. Tapi mungkin 11 rakaat ini witir tok. Berarti 2 rakaat dia tetap. Lakukannya tetap 2 rakaat, nggak boleh. Kalau 11 berarti 1 terakhir ya. Iya. Ya. Nah kan gitu kan. Berarti 5. 2 2 2 2 1.
dua 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 sampai 4. 4 kali 1. 5. Berarti Sampai 6 kali. 5 6 kali ya. Nah, 6 kali niat ya. 6 kali salam. 6 kali salam. 11.